Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar keluarga JCE, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, saya cintai, kangen banget. Udah 2 bulan gak ketemu langsung. Tapi ya setidaknya kita masih bisa ngobrol di Core setiap hari Rabu, maupun kita ketemu di FB, chat group dan sebagainya untuk kita semua bisa sharing satu dengan yang lain. Boleh dong update sekali-sekali apa yang sedang terjadi, ataupun ada hal-hal yang mau didoakan, silakan langsung chat aja ke kita. Nah, hari ini saya dapat kesempatan untuk share sesuatu apa yang Tuhan mau buat hidup kita dan sebagainya. Nah, dalam waktu 2 bulan ini kita udah gak ketemu, saya banyak renung di rumah, hal-hal yang luar biasa gitu kan. Ya kita berharaplah di bulan-bulan ini maupun bulan ke depan, maybe yes, maybe no. Ya, we never know apa yang akan terjadi gitu kan, tapi kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Tapi Tuhan mengajarkan saya bahwa semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal diri kita sendiri. Semakin seseorang mengenal siapa Tuhannya, dia akan mengenali siapa dirinya sesungguhnya. Dan apa yang saya sudah pernah pelajari ataupun saya pernah dengar dari banyak orang itu adalah ternyata manusia itu diuji hidupnya lewat beberapa hal. Salah satunya adalah karakternya ketika diuji. Nah, diuji dalam hal apa? Kalau ada dalam tekanan, kalau ada dalam desakan, terutama kalau mereka juga ada di dalam zona keluar dari zona nyamannya. Nah, karakter seseorang akhirnya diuji, dirinya diuji, siapakah mereka sesungguhnya. Dan hari ini, beberapa bulan belakangan ini kita harus ada di rumah, kita harus mengikuti peraturan dan sebagainya. Kita pun diuji. Bicara soal ujian, bagaimana diri kita diuji, kayaknya kita semua pernah mengalami dalam waktu belum lama ini. Siapa yang setiap kali mau masuk ke tempat tertentu, entah itu mall, entah itu ke gedung-gedung dan sebagainya, itu selalu dicek. Nah, pakai ini. Jadi temperatur tubuhnya dicek dulu. Nah, saya tes ya. Nah, ini ditembak termogan. Nah, biasanya alat ini diarahkan ke dahi kita tanpa menyentuh, terus ditekan sebentar, terus akan ketahuan hasilnya. Nah, saya hasilnya ini 36,2, artinya saya sehat, belum merah. Nah, terus habis gitu bisa juga cek di tempat lain nggak? Saya coba tes ya. Saya tes di, mereka sekarang tesnya nggak cuma di dahi, tapi tes di pergelangan tangan. Nah, ternyata pergelangan tangan saya 35,6. Nah, alat ini cukup efektif diberlakukan di beberapa tempat pusat perbelanjaan maupun di gedung-gedung, sehingga untuk istilahnya mengantisipasi untuk orang-orang yang masuk. Tapi coba kita berandai-andai, seandainya ada alat ukur yang bisa mengukur tidak hanya suhu di dahi ataupun di lengan kita, tapi ada alat pengukur yang diciptakan untuk mengukur ini. Berapa ya? Jantung, hati kita. Ya mungkin bukan suhu hati kita, detakan jantung kita, tapi bagaimana seseorang diukur dari hatinya. Bagaimana seseorang bisa diukur keadaannya. Karena sejujurnya kita nggak pernah tahu apa yang orang-orang sedang pikirkan saat ini, apa yang sedang mereka rasakan saat ini. Mungkin di luar tampaknya baik-baik aja, mungkin dari luar mereka senyum-senyum, tapi jauh di dalam hatinya ada sesuatu yang kosong, jauh di dalam hatinya ada sesuatu yang perlu diisi untuk sesuatu yang bermanfaat dalam dirinya. Mungkin mereka di dalam pikirannya selalu memikirkan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan, dia merasa sendirian, gak ada orang yang bisa diajak ngobrol, ya seperti itu. Tapi di luar semua senyum-senyum, semua aktivitas berjalan dengan normal. Tapi seandainya ada alat yang bisa mengukur hal tersebut. Benarlah firman Tuhan katakan, Tuhan melihat hati, manusia melihat luar. Karena emang sesungguhnya manusia tidak punya kemampuan melihat kedalaman hati seseorang. Alangkah luar biasanya kalau seseorang ya, manusia seperti kita memiliki kemampuan untuk melihat kedalaman hati seseorang. Dan bersyukur hari ini, mungkin sebelum alat itu ditemukan, kita punya Tuhan yang bisa berbicara langsung dengan kita. Dan Tuhan bisa menyampaikan isi hati seseorang melalui kita. Nah, seringkali kalau dalam pelayanan, saya suka bertanya-tanya, Tuhan, ini orang sedang ngalamin apa ya? Saya nggak tahu, Tuhan boleh tunjukin nggak ke saya?
Tuhan berikan saya hikmat, Tuhan berikan saya penglihatan, berikan saya visi tentang orang tersebut. Ataupun Tuhan berikan saya perasaan apa yang dia rasakan, seperti impresi terhadap orang tersebut. Dan kadang-kadang ya Tuhan sering menyampaikan hal tersebut. Orang ini sedang dalam kondisi seperti ini, orang ini dalam keadaan seperti ini. Dan tiba-tiba saya sampaikan ke orang tersebut, saya diingatkan, saya dapetin perasaan seperti ini, apakah kamu mengalami hal yang sama? Dan ternyata benar. Dan sering kali itu benar. Dan orang itu langsung, hah, masa sih? Kok kamu tahu? Kan saya kagak pernah cerita sama siapa-siapa. Nah, saya langsung bilang, itu bukan saya. Itu karena Tuhan yang kasih tahu. Nah, ada juga yang kita sebut ini adalah namanya apa ya? Karunia roh. Karunia roh yang Tuhan sampaikan melalui kita dan kita cuma peka. Kita hanya sensitif dengan kehadiran Tuhan, dengan keberadaan Tuhan. Kita mau rindu untuk menolong orang lain dan akhirnya Tuhan sampaikan. Alatnya efektif banget. Dan dari mana kita bisa tahu? Nah, karunia roh ini sebenarnya kita miliki. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda mau memiliki hal yang sama seperti yang saya miliki? Seperti firman Tuhan katakan di 1 Petrus 2 ayat 19 dan 20, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah hasil kasih karunia pada Allah. Nah, Sobat JCE, seperti yang saya sampaikan bahwa sebenarnya firman Tuhan juga katakan, kalau seandainya saya salah, saya dihukum, itu hal yang wajar. Tapi pertanyaannya kalau kita nggak salah dan kita menanggung semuanya, itu sesuatu yang nggak wajar. Dan inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Dan inilah juga yang harus kita tanggung. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menderita. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menanggung kesalahan orang lain. Kita sebagai orang percaya harus mengambil peranan penting dalam hal ini. Kenapa sih saya harus kena dampaknya dan sebagainya? Emang itu. Dan itulah dia fungsi orang-orang Kristen. Kita sebagai orang percaya bahwa kita harus bersyukur. Ya, karena saya sudah mendapat terima kasih karunia dari Allah, maka saya harus bersyukur, saya menjadi peranan penting. Ambil waktu-waktu ini sebagai waktunya kita untuk bersyukur sama Tuhan, menjadi bagian untuk menolong orang lain, untuk menanggung kesalahan orang lain, menanggung dampak dari yang terjadi di dunia ini, pandemik di mana-mana, tapi kita yang tanggung. Ya itu dia, itulah panggilan kita untuk menderita. Nah, saya lanjutkan firman Tuhannya di ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bener banget. Kita ini harus mengikuti apa yang Yesus lakukan. Karena dia nggak berdosa. Di ayat 22 katakan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Di ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Percayalah bahwa penghakiman bukan hak kita, penghakiman adalah haknya Tuhan. Ada waktunya Dia akan menghakimi, dan Dia akan menghakimi dengan adil. Dia melihat jeripaya apa yang kita sudah lakukan. Jadi walaupun kita cuma diam di rumah, ada jeripaya yang berharga buat kita. So, lalu ayat berikutnya, ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Wow, powerful banget kan? Yesus sudah mati di kayu salib. Dia sudah memikul semua dosa kita. Jadi pada dasarnya semua dosa kita sudah ditanggung sama Dia. Semua kesalahan kita termasuk penyakit kita, lewat bilur-bilurnya kita telah sembuh. Jika seseorang mengenal Tuhannya, dia akan mengenal siapa dirinya. Potensi diri yang ada di dalam dirinya menjadi apa, dia akan bisa melakukan apa saja. Potensi yang besar dalam dirinya akhirnya seperti seolah-olah itu keluar. Dan cara yang paling sederhana adalah ya kita ngobrol aja sama Tuhan. Tanya aja Tuhan, baca firman Tuhan dan sebagai menggali dan sambil dengan banyak pertanyaan. Ini terjadi beberapa hari yang lalu ketika saya coba merenungkan tanpa ada distraction. Saya taruh handphone saya sambil di charger gitu kan. Saya ke tempat yang nggak ada handphone, nggak ada distract dan sebagainya. Akhirnya saya
terus merenungkan firman Tuhan, terus bertanya, menggali, Tuhan kenapa kayak gini, Tuhan kenapa kayak gitu, kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu. Di dalam firman ini ada siapa aja tokoh-tokohnya, apa yang terjadi dengan orang tersebut, lalu orang tersebut jadi apa, kemampuan apa yang mereka bisa dapatkan dari cerita-cerita tersebut. Dan saya pengen Tuhan, saya juga pengen seperti itu. Dan salah satunya adalah yang paling saya suka ketika saya lagi merenungkan tentang pahlawan-pahlawannya Daud. Nah, Daud itu punya pahlawan orang-orang super hebat dari 12 suku. Mulai dari suku Yehuda yang pandai berperang, ada suku Benyamin yang mampu menggunakan berbagai macam alat, suku Lewi juga saat itu masih maju berperang bersama Daud. Lalu ada satu suku yang menarik perhatian saya, yaitu suku Isakar. Ternyata suku Isakar memiliki kemampuan, dia mampu melihat atau mengetahui apa yang orang-orang Israel harus lakukan. Atau singkatnya begini, suku-suku Isakar ini, dia mampu melihat apa yang akan terjadi. Dia mampu melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Karena dia mungkin, kalau bahasanya kita sekarang, ini adalah orang-orang yang menganalisa. Nah, dibandingkan dengan suku-suku lain yang jumlahnya puluhan ribu, belasan ribu, suku Isakar ini cuma 200 orang. Betapa bergantungnya Daud dengan suku Isakar, karena jumlahnya cuma 200 orang, tapi 200 orang ini mengambil peranan penting. Dia nggak bertempur di lapangan, tapi dia mengetahui strategi perang, formasi perang, waktu-waktu, kapan yang tepat untuk orang-orang Israel melakukan tindakan-tindakannya. Hebat kan? Dan bagaimana mereka bisa tahu? Karena mereka dekat dengan Tuhan. Karena mereka dekat dengan Allahnya. Karena mereka tahu dan mereka mengembangkan skill itu. Nah, Sobat JCE, saya tahu kita ini terkendala dengan waktu, ruangan yang terbatas dan sebagainya, kita cuma di rumah. Tapi coba kita pikirkan, ketika kita bertanya sama Tuhan, tanya, Tuhan kira-kira potensi saya apa lagi ya? Keahlian apa lagi yang harus saya tambahkan ya? Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya? Ya oke, memasak, yes, bolehlah. Gunting rambut, ini kayaknya sebentar lagi akan ada seseorang di rumah saya yang akan berganti peran, memulai sesuatu peran baru. Ya, rambut kita udah panjang-panjang, kayaknya Anda semua di rumah juga rambutnya udah pada panjang, mau gunting rambut, mau ke salon juga masih bingung-bingung gitu kan, karena ada sentuhan-sentuhan. Nah, jadi akan ada tambahan skill, tapi secara spiritual yang bisa diukur seperti tadi, termogan bisa mengukur bagian tubuh kita di luar. Tapi bagaimana kita mengembangkan sesuatu yang kagak kelihatan. Nah, bagaimana Anda bisa melihat atau mengukur kemampuan potensi yang baru? Sederhana, tanya Tuhan. Nah, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan situasi yang tidak jelas seperti sekarang ini adalah waktu yang tepat ketika kita mau mengambil peranan ataupun keahlian yang lainnya. Ini salah satunya, saya punya kalau di rumah nggak punya stick panjang seperti ini biasanya dipakai untuk latihan kita, untuk dribbling, lalu abis gitu buat passing dan sebagainya. Ini sebagai salah satu stick tiang lah untuk kita latihan kalau latihan sepak bola, futsal, basket juga digunakan stick ini. Kalau di rumah ada sapu lebih bagus, bisa pakai gagang sapu. Nah, saya harus mundur sedikit biar kelihatan gimana caranya supaya saya kasih tantangan, gimana caranya untuk mempertahankan stick ini terus berdiri di atas dalam waktu beberapa menit ke depan, 5, 10, 15 menit. Saya pernah tes paling lama 10 menit, setelah itu bosen. Nah, saya mau tes gimana caranya kita membuat stick ini, tongkat ini tetap berdiri dengan satu jari telunjuk. Nanti saya tunjukin ya, cuman satu jari. Oke, nah ini saya mundur sedikit, satu jari. Lihat baik-baik ya apa yang saya lakukan. Nah, inilah yang saya kerjakan. Coba lihat. Nah, bisa lihat nggak? Tetap satu jari, bukannya jari saya masuk ke dalam lubang stick, tapi terus di sini. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Oke, bisa lihat. Nah, oke, ini saya bisa lakukan ini terus selama belasan menit. Mungkin kalau mau diterusin bisa lebih lama, setengah jam. Cuman karena kelamaan jadi bosen aja. Nah, ada paham? Nah, terus apa yang terjadi belakangan? Jatuh. Akhirnya saya harus menyentuh. Tahu nggak bagaimana caranya
kita menyelesaikan untuk supaya stick ini terus berdiri di udara dengan satu jari. Bapak Ibu, lihat mata saya. Oke, mata saya mengarah kemana? Sudah lihat? Oke ya, ini tetap ya. Oke, ulang dulu sebentar. 1, 2, 3. Oke, lihat. Udah lihat mata saya ada di mana? Arahnya kemana? Dan sekarang coba lihat posisi jari saya. Jari saya seperti apa? Oke. Nah, lihat. Oke. Sip. Nah, pada dasarnya permainan ini sederhana banget. Kalau mau mempertahankan tongkat ini terus ada di udara dengan satu jari, yang harus Anda lakukan cuma fokus melihat posisi atas ujung tongkat ini. Ketika mata kita lihat ke atas, fokus ke atas, maka keseimbangannya juga akan jalan otomatis sendiri. Dan tapi kalau misalnya kita melihat ke bawah, aduh saya lihat nih di bawah dan sebagainya, maka kita kagak akan beraturan. Kita nggak akan tahu ini tujuannya mau kemana. Tujuan ujung stick ini akan arahnya kemana. Di bawah ini ibaratnya adalah goncangan, tekanan. Kita disuruh PSBB, kita disuruh stay di rumah, kita nggak kerja, kesulitan finansial, bisnisnya berhenti dan sebagainya. Dan inilah yang terjadi. Cuman kalau kita lihat sini terus fokus kita pada masalah yang timbul, maka semuanya amburadul. Keluarga kita berantakan, bahkan hubungan kita dengan Tuhan juga berantakan. Nah, tipsnya adalah sederhana. Kita fokus aja melihat ke atas ujung. Anggaplah ini, Tuhan. Kita fokus sama Tuhan. Tuhan mau ngapain sih? Lihat aja Tuhan ke sana, ya udah kita liatin. Walaupun di bawah gelombangnya besar, tekanannya besar, ini nggak akan berpengaruh lebih banyak karena fokus kita ada di sini. Jadi kita akan terus bertahan. Nah, demikian juga hidup kita. Kalau kita cuman bertahan dengan melihat situasi, dalam arti cuman concernnya sama masalah kita, concernnya sama hal-hal yang sedang terjadi, tekanan-tekanan yang ada, akhirnya semua berantakan. Tapi begitu kita fokus melihat ke atas, kita fokus kepada Tuhan, walaupun goncangan sebesar apapun, seperti tadi yang video tadi Anda lihat gitu kan belakangan sebelumnya, nah itu nggak menyebabkan apapun. Karena apa? Saya tahu Tuhan pasti akan menjaga hidup kita. Demikian juga Tuhan akan menjaga hidupmu. Asalkan kita fokus aja. Sama seperti apa yang Petrus lakukan. Kenapa dia bisa jalan di atas air? Pada dasarnya karena dia melihat kepada Tuhan Yesus saja. Fokus saja. Matanya kepada Tuhan Yesus. Walaupun gelombangnya besar, walaupun mustahil manusia bisa berjalan di atas air, emangnya bisa meringankan tubuh? Iya, tapi itulah yang terjadi ketika seseorang fokus kepada Yesus, ketika seseorang fokus kepada Tuhan, masalah apapun yang timbul, itu nggak akan berasa. Walaupun ada, ya kita rasain sih pada dasarnya, tapi ada hal yang lebih besar. Fokus pada the master plan, the God's plan. Tuhan punya master plan yang sangat besar buat hidup kita, termasuk juga buat hidupmu. Dalam hal seperti ini, Tuhan tuh punya rencana yang besar. Nah, kalau misalnya bingung rencana Tuhan atas hidup saya apa? Nah, balik lagi, kita tanya sama Tuhan. Tuhan, dalam hal ini, posisi saya harus ngapain? Tuhan, dalam keadaan seperti ini, kontribusi saya ini apa? Tuhan, dalam keadaan seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Skill apa yang harus saya tambahkan? Tanya Tuhan, mungkin Tuhan akan memberikan jawaban. Sekarang kita masuk ke bagian paling akhir dari sesi khotbah saya di bulan ini. Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan Yesus harus datang ke dunia dan dia mati, puji Tuhan dia bangkit, karena emang itu sudah direncanakan. Dia melihat the greatest plan dari Bapa. Kalau Yesus ngikutin kedagingannya dia nggak akan nyesain. Tapi dia mengikuti master plan-nya. Dia melihat bahwa kondisinya itu nggak seperti yang dia duga. Selama dia bersama Bapa gitu kan, oke kamu akan lakukan ini, kamu lakukan ini. Oke, yes, tapi begitu dia menjadi serupa dengan manusia dan dia harus mengorbankan dirinya. Kok pahit banget ya? Kok sakit banget ya? Dia nggak bisa membayangkan. Kok begini rasanya berdosa ya? Tapi dia tetap fokus sama Bapa. Dia tetap fokus sama Bapa. Dia kagak menyalahkan situasi, dia tidak menyalahkan orang-orang lain. Dia tidak mengambil apa ya istilahnya, mengambil peranan yang negatif, tapi dia tetap mengasihi
sesamanya, dia tetap mengasihi manusia, karena dia melihat ada master plan Tuhan yang harus dia selesaikan, dan dia adalah bagian dari rencana Tuhan. Nah, coba cek dalam diri kita, apakah kita menjadi salah satu bagian dari rencana Tuhan. Saya yakin-yakinnya bahwa hidup saya adalah seperti potongan puzzle di gambaran Tuhan yang sangat besar. Walaupun kecil, tapi saya punya makna, saya punya faktor penting dalam rencana Tuhan yang besar. Termasuk hidupmu juga. Hidup kita ini adalah potongan-potongan puzzle yang Tuhan gabungin untuk menjadi gambar yang lebih besar, sehingga orang lain bisa melihat. Nah, ketika Yesus akhirnya harus berkorban buat hidup kita, dia bangkit, dan dia nggak langsung naik ke surga. Ada waktu sekitar 40 hari, dia harus stay dan memberitakan, dia menunjukkan bukti-bukti bahwa dia hidup. Yes, dia hidup. Dia hidup untuk menyampaikan, ya saya yang mati, saya yang sudah disalibkan, dan di depan banyak saksi, saya juga sudah dikuburkan, akhirnya harus bangkit. Dan akhirnya saya ada di sini memberitakan hal tersebut. Bapak Ibu, ini waktunya kita bangkit. Ini waktunya kita untuk bangkit dan memberitakan kebaikan Tuhan. Kita memberitakan tentang dari masa-masa keterpurukan kita selama ini. Persiapkan dirimu untuk kita bangkit bersama-sama. Persiapkan dirimu untuk menjadi bagian dari rencana Tuhan yang besar. Supaya kita nanti bisa menjadi saksi buat orang lain. Nggak seperti mungkin orang-orang yang banyak negatif dalam hal ini, tapi kita mau ambil peranan yang berbeda. Saya mau mengambil peranan yang baik. Mari kita mau berdoa. Bapak, kami berdoa saat ini untuk setiap keluarga JC yang ada di rumah saat ini sedang beribadah bersama-sama. Kami berdoa untuk keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, papa, mama, semua orang, saudara-saudara, dan saudari-saudarinya yang ada di rumah maupun di rumah masing-masing. Kami berdoa, biarlah sebagai orang percaya, kami sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk menderita, untuk menanggung yang bukan kesalahan yang kami perbuat. Tapi hari ini Tuhan, kami melihat contoh yang baik bahwa Yesus telah memikul salib, tidak berbuat dosa, dan dia menanggung segala sesuatunya. Hingga akhirnya dia bangkit menjadi gembala agung buat kami semua. Kami bersyukur buat masing-masing dari kami semua, kekuatan, kesehatan, dan perlindungan Tuhan melimpah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jesus Christ, very cross as you wait for the crown. Tell the world of the treasures you found. Jesus is